Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas proyek ujian akhir semester UAS dengan mata kuliah Proyek Analisis Statistika Matematika dengan dosen pengampu Dr. Haji Asep Ikin Sugandi, MPD. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dedang Anugrah Pangestu dengan NIM 24102003. Nah, di sini tugas proyeknya untuk mengerjakan 3 soal. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaannya. Pilih 3 soal. Soal yang wajib dipilih distribusi gamma, luas di bawah kurva, dan pilih 1 soal dari distribusi binomial, hipergeometrik, dan Poisson. Setiap orang harus memilih soal yang berbeda kecuali 1 soal boleh sama dengan orang lain. Nah, di sini saya akan mengerjakan dan juga memaparkan hasilnya. Di yang pertama, soal nomor 4 pada distribusi gamma. Soalnya, misalkan variabel acak kontinu X yang menyatakan ketahanan suatu bantalan peluru atau dalam ribuan jam yang diberi pembebanan dinamik pada suatu putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan alfa 2, betanya 1. Tentukanlah peluang sebuah bantalan peluru dapat digunakan selama 1,8.000 sampai 2,4.000 jam dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut. Untuk nomor 2-nya atau soal yang keduanya, saya memilih soal nomor 4 pada luas di bawah kurva. Dengan soalnya, dalam suatu ujian tes masuk ke suatu perguruan tinggi sebanyak 500 orang yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70, serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka carilah A. Jika jumlah siswa yang mendapat nilai A sebanyak 50 orang, tentukan batas minimal nilai yang mendapat nilai A. B. Jika jumlah siswa yang lulus 150 orang, tentukan batas nilai kelulusan. C. Tentukan banyaknya siswa yang mendapat beasiswa. Jika yang mendapat beasiswa mempunyai nilai antara 80 sampai 85. Yang terakhir, soal ketiga yang saya pilih yaitu soal nomor 3 pada distribusi binomial. Soalnya, peluang seorang pasien pulih dari operasi jantung adalah 0,9. Berapa peluang dari kejadian-kejadian berikut? A. Tepat 5 dari 7 pasien berikut pulih. B. Setidaknya 2 dari 4 pasien berikutnya pulih. C. Tidak ada satupun pasien dari 8 pasien berikutnya pulih. Nah, di sini adalah jawaban yang telah saya kerjakan sebelumnya. Saya akan menjelaskan soal nomor 4 pada distribusi gamma. Diketahui variabel acak X menyatakan ketahanan bantalan peluru dalam ribuan jam. X mengikuti distribusi gamma dengan parameter bentuk alfanya 2, parameter skala betanya 1. Dinyatakan peluang bahwa bantalan peluru dapat bertahan antara 1,8.000 jam hingga 2,4.000 jam, yaitu P dalam kurung 1,8 kurang dari lebih dari sama dengan X dan 2,4 kurang dari sama dengan X.
Peluang pada interval 1,8 lebih dari sama dengan X dan 2,4 kurang dari sama dengan X. Dihitung dengan rumus P dalam kurung 1,8 lebih dari sama dengan X dan 2,4 kurang dari sama dengan X. Sama dengan F dalam kurung 2,4 alfa beta dikurangi F 1,8 alfa beta, di mana fx alfa beta adalah fungsi distribusi kumulatif CDF dari distribusi gamma yang menyatakan peluang bahwa X kurang dari sama dengan X. Karena distribusi gamma tidak memiliki bentuk analitik sederhana untuk CDF, kita menggunakan perangkat lunak untuk menghitung nilai fx dengan akurat. Berikut perhitungan CDF. A. Untuk menghitung f 1,8, alfanya 2 dan betanya 1, nilai f 1,8 menyatakan peluang bahwa ketahanan bantalan peluru kurang dari atau sama dengan 1,8 ribu jam. Menggunakan fungsi gamma CDF, hasilnya adalah F 1,8 2,1 atau 0,7364. Yang B, untuk menghitung CDF dari 2,4-nya, F 2,4, alfanya 2, betanya 1. Nilai F 2,4 menyatakan peluang bahwa ketahanan bantalan peluru kurang dari atau sama dengan 2,4 ribu jam. Menggunakan fungsi gamma CDF, hasilnya F 2,4, 2,1 sama dengan atau hasilnya 0,8908. Menghitung peluang interval. Untuk menghitung peluang bahwa ketahanan bantalan peluru pada interval 1,8 lebih dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2,4, kita menghitung selisih antara F 2,4 dan F 1,8. Berikut perhitungannya. P dalam kurung 1,8 lebih dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2,4 sama dengan F 2,4 2,1 F 1,8 2,1. P 1,8 kurang dari sama dengan X lebih dari sama dengan P 1,8 lebih dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2,4, yaitu 0,8908 dikurangi 0,7364 sama dengan 0,1544. Interpretasinya, hasil akhir menunjukkan bahwa peluang bantalan peluru dapat bertahan antara 1,8 ribu hingga 2,4 ribu jam adalah P dalam kurung 1,8 lebih dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2,4 yang hasilnya 0,1544 atau 15,44%. Oke, kita lanjut di soal nomor 2 yang saya pilih, yaitu soal nomor 4 pada luas di bawah kurva. Diketahui jumlah siswa yang disimbolkan dengan N sama dengan 500. Rata-ratanya atau mu-nya 70. Simpangan bakunya 10. Distribusi nilai mengikuti normal. N dalam kurung mu-nya 70, simpangan bakunya 10. Menentukan batas minimal nilai untuk nilai A. Jumlah siswa yang mendapat nilai A adalah 50 orang. Probabilitas mereka adalah
P dalam kurung X lebih dari sama dengan XA, sama dengan jumlah siswa nilai A per jumlah total siswa, sama dengan 50 per 500, sama dengan 0,1. Artinya kita mencari nilai XA sehingga P dalam kurung X lebih dari sama dengan XA sama dengan 0,1 atau ekivalen dengan P dalam kurung X kurang dari XA sama dengan 1 dikurangi 0,1 sama dengan 0,9. Kita gunakan distribusi normal standar untuk mencari nilai Z dikurang skor. P dalam kurung Z kurang dari Z kecil sama dengan 0,9. Dari tabel distribusi normal, Z-nya itu adalah 1,28. Transformasi ke nilai sebenarnya XA-nya. Dengan rumus XA sama dengan mu ditambah Z dikali simpangan bakunya. XA sama dengan 70 ditambah 1,28 dikali 10 sama dengan 70 ditambah 12,8 sama dengan 82,8. Batas minimal nilai untuk mendapat A adalah sekitar 82,8. Lanjut, menentukan batas nilai kelulusan. Jumlah siswa yang lulus adalah 150 orang. Probabilitas mereka adalah P dalam kurung X lebih dari sama dengan XL sama dengan 150 per 500 sama dengan 0,3. Artinya kita mencari nilai XL sehingga P dalam kurung X lebih besar dari sama dengan XL sama dengan 0,3 atau ekivalen dengan P dalam kurung X kurang dari XL sama dengan 1 dikurang 0,3 sama dengan 0,7. Dari tabel distribusi normal nilai Z skor untuk P dalam kurung Z kurang dari Z sama dengan 0,7 adalah Z-nya itu 0,52. Transformasi ke nilai sebenarnya atau XL. Kita cari nilai XL-nya berapa. XL sama dengan mu ditambah Z dikali simpangan baku. XL sama dengan 70 ditambah 0,52 dikali 10 sama dengan 70 ditambah 5,2 sama dengan 75,2. Jadi batas nilai kelulusan adalah sekitar 75,2. Banyaknya siswa yang mendapat beasiswa. Siswa yang mendapat beasiswa memiliki nilai di antara 80 dan 85. Kita mencari probabilitas. P dalam kurung 80 lebih besar sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 85. Normalisasi ke Z-score. Untuk X80 kita hitung dulu. Z sama dengan 80 dikurangi mu dibagi simpangan baku. 80 ditambah 80 dikurangi 70. Maaf ya, ini bukan tambah tapi sama dengan. Kita sama dengankan dulu. Nah, 80 dikurangi mu per simpangan baku. 80 dikurang 70 per 10. Hasilnya adalah 1 untuk X80. Untuk X sama dengan 85-nya, kita hitung Z sama dengan 85 dikurangi mu per simpangan baku sama dengan 85 dikurang 70 per 10 sama dengan 1,5. Nah, untuk X85-nya adalah 1,5. Cari probabilitas dari tabel normal. P dalam kurung Z kurang dari sama dengan 1,5 sama dengan 0,9332 atau P Z kurang dari sama dengan 1-nya sama dengan 0,8413.
Jadi probabilitas antara 80 dan 85 yaitu P dalam kurung 80 lebih dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan 85, P dalam kurung Z kurang dari sama dengan 1,5 dikurangi P dalam kurung Z kurang dari sama dengan 1. Hasilnya 0,9332 dikurangi 0,8413 sama dengan 0,0919. Hitung jumlah siswa. Nah, sekarang kita menghitung jumlah siswanya. Jumlah siswa yang mendapat beasiswa. Jumlah siswanya itu P dalam kurung 80 kurang lebih dari sama dengan X. X kurang dari sama dengan 85 dikali N. Jadi jumlah siswanya itu adalah, kita hitung dulu hasil dari P dalam kurung 80 lebih dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 85-nya yaitu 0,0919 dikali 500 jumlah siswanya yang hasilnya 45,95, namun dibulatkan menjadi 46. Nah, banyak siswa yang mendapat beasiswa adalah sekitar 46 orang. Untuk kesimpulannya, yang pertama, batas minimal nilai untuk mendapat A yaitu 82,8. Batas nilai kelulusannya yaitu 75,2 dan banyak siswa yang mendapat beasiswa yaitu sebanyak 46 orang. Nah, itu untuk soal kedua yang saya pilih. Baik, dilanjut kita ke soal yang ketiga yang saya pilih, yaitu soal nomor 3 pada distribusi binomial. Nah, distribusi binomial digunakan ketika kita memiliki percobaan diskret dengan hasil yang saling eksklusif atau sukses atau gagal. Untuk soal ini, peluang pasien pulih adalah P sama dengan 0,9 dan peluang tidak pulih adalah Q sama dengan 1 dikurangi P sama dengan 0,1. Maka distribusi binomial diberikan P dalam kurung X sama dengan K sama dengan N K P pangkat K dikali Q pangkat N dikurang K, di mana N adalah jumlah percobaan pasien, K jumlah keberhasilan pulih, P peluang sukses, dan Q sama dengan 1 dikurang P atau peluang gagal. Yang poin A, tepat 5 dari 7 pasien berikut pulih. Nah, di sini ada rumus dari distribusi binomialnya sendiri, yaitu P dalam kurung X sama dengan K sama dengan NK dikali P pangkat K dikali Q di pangkat N dikurang K. Nah, substitusi nilainya kita substitusikan. Untuk P dalam kurung X sama dengan 5 sama dengan 7 dan 5 dikali 0,9 pangkat 5 dikali 0,1 pangkat 7 dikurang 5. Sehingga P dalam kurung X sama dengan 5 sama dengan 7, 5 dalam kurung 0,9 pangkat 5 dikali 0,1 pangkat 2. Langkah pertama, menghitung nilai 7 dan 5. 7 dan 5 sama dengan 7 faktorial per 5 faktorial dalam kurung 7 dikurangi 5 faktorial. Sama dengan 7 dikali 6 per 2 dikali 1. Yang hasilnya adalah 42 per 2 atau hasilnya yaitu 21. Langkah kedua, menghitung P pangkat 5 dan Q pangkat 2. 0,9 pangkat 5 sama dengan 0,59049.
Dan untuk Q pangkat 2-nya atau 0,1 pangkat 2 tetap ya. Jadi 0,01, hanya nambah 0-nya 1 karena dipangkatkan. Langkah ketiga, menghitung peluang. P dalam kurung X sama dengan 5 sama dengan 21 dikali 0,59049 dikali 0,01. Hasilnya adalah 0,124. Peluangnya adalah P dalam kurung X sama dengan 5 sama dengan 0,124 atau 12,4%. Nah, sekarang ke bagian yang B. Setidaknya 2 dari 4 pasien pulih. Diketahui jumlah pasiennya adalah 4. Jumlah pasien yang pulih lebih dari 2. Peluang pulihnya adalah 0,9. Peluang tidak pulihnya adalah 0,1. Peluang setidaknya 2 pasien pulih. P dalam kurung X lebih besar sama dengan 2 sama dengan 1 dikurang P dalam kurung X kurang dari 2. P dalam kurung X lebih besar sama dengan 2 sama dengan 1 dikurangi P dalam kurung X sama dengan 0 ditambah P dalam kurung X sama dengan 1. Langkah pertama, menghitung P dalam kurung X sama dengan 0. P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan 4 terhadap 0 dikali 0 kali 0,9 pangkat 0 dikali 0,1 pangkat 4. Yang hasilnya adalah 4 terhadap 0 adalah 1 dan 0,9 pangkat 0 adalah 1. 0,1 pangkat 4 yaitu 0,004. Maka Px sama dengan 0 sama dengan 1 dikali 1 dikali 0,0001. Hasilnya adalah 0,0001. Langkah kedua, menghitung P dalam kurung X sama dengan 1. P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan 4 terhadap 1 dikali 0,9 pangkat 1 dikali 0,1 pangkat 3. 4 terhadap 1-nya adalah 4. 0,9 pangkat 1-nya adalah 0,9. 0,1 pangkat 3-nya adalah 0,001. P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan 4 dikali 0,9 dikali 0,01 sama dengan 0,0036. Nah, langkah ketiga, menghitung P dalam kurung X lebih besar sama dengan 2. P dalam kurung X lebih besar sama dengan 2 sama dengan 1 dikurangi P dalam kurung X sama dengan 0 ditambah P dalam kurung X sama dengan 1. Yang hasilnya udah kita ketahui masing-masing. Tadi P dalam kurung X lebih besar sama dengan 2 sama dengan 1 dikurangi 0,0001 ditambah 0,0036 sama dengan 1 dikurangi 0,0037 sama dengan atau hasilnya 0,9963. Peluangnya adalah P dalam kurung X lebih besar sama dengan 2 sama dengan 0,9963 atau 99,63%. Yang terakhir, tidak ada satupun pasien dari 8 pasien pulih. Diketahui jumlah pasiennya ada 8. Tidak ada pasien yang pulihnya K sama dengan 0. Peluang pulihnya 0,9 dan peluang tidak pulihnya 0,1. Mari kita substitusikan ke dalam rumus distribusi binomial. P dalam kurung X sama dengan 0, 0 terhadap 8 dikali 0,9 pangkat 0 dikali 0,1 pangkat 8. Langkah pertama menghitung 8 terhadap 0. 8 terhadap 0-nya adalah 1.
Langkah kedua, menghitung P pangkat 0 dan Q pangkat 8. P pangkat 0-nya adalah 0,9 pangkat 0 sama dengan 1. Untuk Q pangkat 8-nya 0,1 pangkat 8 atau 0,00000001. Nah, langkah ketiganya, menghitung peluang P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan 1 dikali 1 dikali 0,000000 sama dengan hasilnya 0,00000001. Peluangnya adalah P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan 10 pangkat negatif 8 atau sangat kecil mendekati 0%. Kesimpulannya, peluang tepat 5 dari 7 pasien pulih. P sama dengan 0,124 atau 12,4%. Dan peluang setidaknya 2 dari 4 pasien pulih, yaitu P sama dengan 0,9963 atau 99,63%. Yang terakhir, peluang tidak ada satupun dari 8 pasien pulih atau P sama dengan 10 pangkat negatif 8 atau mendekati 0%. Nah, jadi seperti itu untuk pemaparan dari saya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan karena sifat manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.